Shalom, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh tetap menyertai kehidupan kita. Bahkan kita patut bersyukur karena Tuhan terus menyertai dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita akan masuk di dalam ibadah firman dan doa. Dan mungkin juga kita akan naikkan beberapa pokok doa. Biarlah kita boleh memiliki waktu teduh di hadapan Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan kita. Amin. Saudara, Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita. Bahkan hal itu menjadi sukacita yang terbesar di dalam kehidupan kita. Karena kita yang tidak layak dikasihi Tuhan sedemikian rupa. Dan biarlah kita boleh tetap semangat untuk mengikuti Tuhan. Bahkan sampai pada akhir hidup kita boleh tetap memiliki semangat itu. Mari sama-sama saudara kita naikkan KPPK nomor 11. Terpujilah nama Allah. Nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, pujimu. Bait yang kedua, nama Yesus. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terpujilah nama Engkau, karena hanya Engkaulah yang patut dipuji dan disembah. Dan biarlah segala jenis makhluk yang ada dalam muka bumi ini, di dalam alam semesta ini Tuhan, seluruh pohon-pohon, seluruh gunung, bahkan diri kami ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh bersujud di hadapan Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau mau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan diri kami yang sungguh-sungguh tidak berguna ini, yang sungguh-sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan kami ini hanya barang yang jijik di hadapan Tuhan. Tapi Engkau mau ya Tuhan menebus kehidupan kami. Bahkan Engkau mau mengangkat kami. Engkau mendandani kami Tuhan dengan kasih setia daripada Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah puji-pujian kami tidak hanya kami lakukan di dalam ibadah kami. Tapi biarlah kami boleh dengan kehidupan kami boleh sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Dengan kehidupan kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam hati kami tidak mampu mengasihi Engkau kalau tidak ada anugerah daripada Engkau sendiri yang memampukan kami
untuk hari lepas hari semakin menikmati Engkau, semakin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, mungkin sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala keterbatasannya. Apapun yang sudah dia persiapkannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kiranya ini boleh disampaikan. Setiap jemaat pun boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kehidupannya boleh diubahkan oleh kesegaran daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan beberapa pokok doa juga nanti akan kami naikkan. Kiranya ini boleh Engkau dengar dan boleh Engkau jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Saudara-saudara, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan, kita tidak dapat menjalani kehidupan kita yang baik di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian dari KPPK nomor 144, Firman Hidup. Yang kedua, firman Putra Mulia. Firman Putra Mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup, oleh darah dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Elvi Grace. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, ini kami, hati kami kiranya terbuka, siap untuk kembali disegarkan, dikuatkan, ditegur oleh firman hidup itu. Kehidupan kami sebagai pengikut Kristus kiranya boleh semakin hari, semakin berdampak dengan baik bagi sesama kami. Karena itulah kerinduan hati-Mu Bapa, menghidupkan firman itu di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, karena kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema tetap semangat mengikut Tuhan. Didasarkan atas satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat yang ke-16 sampai 18. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian menyimaknya. Sebab itu kami tidak tawar hati,
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Berbahagialah setiap kita yang mencintai kebenaran firman Tuhan dengan membacanya, merenungkan, dan terlebih berbahagia apabila kita dengan konsisten, dengan komitmen kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap semangat mengikut Tuhan. Satu kata yang menjadi viral beberapa waktu terakhir ini adalah kata ciayo. Ciayo, ciayo. Dan salah satu hal yang saya mengerti tentang kata ciayo itu adalah semangat, semangat. Ganbate gitu ya kalau bahasa Jepang. Saya bukan orang Jepang ya, saya orang Indonesia asli. Semangat, semangat begitu. Namun kata ciayo ini menjadi viral berapa waktu ini, khususnya di awal tahun ini. Di awal merebaknya pandemi COVID-19, di masa-masa awal virus corona ini merambah di satu daerah di China sana, di Wuhan. Satu hal yang menjadi viral adalah warga di sana mengisolasi diri di awal-awal pandemi. Mereka terisolasi dan membuat gerakan viral yang kemudian secara di medsos, di media sosial menjadi satu viral. Mengapa? Ada di WA kita mungkin juga pernah melihatnya, ya di YouTube yang ada kita melihatnya. Ada satu gerakan dari tempat masing-masing menyerukan kata ciayo. Wuhan ciayo, Wuhan ciayo. Menjadi satu hal yang viral, memberikan semangat begitu ya bagi warga di Wuhan sana, bagaimana sama-sama dalam isolasi mereka saling memberikan semangat satu dengan yang lain dari apartemen mereka masing-masing. Dan ketika melihat Wuhan ciayo ini menjadi viral, dan satu hal yang menarik juga ditulis oleh detik.com bahwa Wuhan ciayo ini ternyata menginspirasi. Menjadi apa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Detik.com menuliskan menjadi Depok Ciayo gitu ya. Beberapa membuatnya, mengemasnya kembali dan mengatakan di awal-awal karena yang terpapar COVID ini orang Depok begitu ya. Jadi yang memviralkan ini adalah Depok Ciayo. Mereka pun juga memberi semangat seperti halnya Wuhan Ciayo, maka Depok pun juga nggak mau kalah, Depok Ciayo begitu ya. Jakarta Ciayo, Bungur Ciayo gitu ya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ciayo semangat itu adalah suatu ungkapan kita untuk memberikan semangat, dorongan kepada orang lain begitu ya, kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada rekan kerja kita. Di dalam masa-masa pandemi ini mungkin seorang ibu juga memberikan semangat kepada anaknya yang belajar online ya. Sehari pagi sampai siang di depan laptop dengan online-nya. Ayo nak, semangat, kamu bisa, ayo lakukan bagianmu dengan baik. Demikian juga mungkin kita juga sepasang suami istri saling memberi semangat. Semangat ma menjadi guru online di rumah begitu ya. Ataupun juga semangat pa dalam pekerjaanmu, saling memberi semangat. Opa memberikan semangat kepada cucu-cucu, memberi semangat kepada opa. Para dokter memberi semangat kepada pasien. Ayo pasien-pasien yang ada yang sedang sakit, semangat. Karena hati yang gembira adalah obat gitu ya. Semangat, hati yang gembira itu adalah obat. Ketika dokter memberi semangat pasien, pasien memberi semangat siapa? Berapa kali saya temui ketika berkunjung ke rumah sakit begitu ya, pasien memberi semangat kepada yang melawat. Semua semangat dia melayaninya. Wah, saya mau kasih semangat kepada pasien, pasiennya beri semangat kepada saya dalam melayani. Ternyata semangat itu bisa diungkapkan kepada siapapun juga untuk memberikan semangat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau melihat dari firman Tuhan melalui seorang rasul yaitu Rasul Paulus tentang tetap semangat mengikut Tuhan. Masa pandemi ini yang kurang lebih 6 bulan, bahkan mungkin tidak tahu sampai kapan begitu ya. Kita ibadah dengan online gitu. Biasanya kita bisa bersama-sama dengan tim gereja kita sama-sama melayani, dengan tim kumpul persahabatan kita bisa jalan refreshing bersama-sama, bentuk satu persekutuan, berkumpul fellowship bersama. Tetapi sekarang di dalam masa-masa online ini seringkali mungkin itu juga menyurutkan semangat kita. Apakah kita tetap semangat mengikut Tuhan di masa-masa kesulitan yang kita hadapi?
Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang Rasul Paulus ingin sampaikan juga kepada jemaat Korintus. Dan firman Tuhan yang terus-menerus berkelanjutan sampai pada kehidupan kita pun masih bisa berdampak dalam hidup kita. Bagaimana menurut firman Tuhan hari ini? Bagaimana tetap semangat mengikut Tuhan? Ada 3 T yang saat ini untuk menolong kita mengingat bagaimana supaya kita tetap semangat di dalam mengikut Tuhan. T yang pertama, tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Tawar hati ekakeo begitu ya dalam bahasa Yunaninya. Kehilangan semangat, merasa lelah jiwa. Tawar hati dalam bahasa Indonesia dalam kamus besarnya juga dikatakan tidak bersemangat. Tidak ada kemauan apa-apa lagi begitu ya. Sudahlah gak usah lagi gitu ya. Sudah tidak usah berbuat apa-apa lagi. Ada satu kekecewaan, ada satu keputusasaan. Tidak berani berbuat sesuatu apapun. Satu sikap apatis, yaitu tidak ada motivasi dalam diri, tidak ada lagi antusiasme, bahkan kalau mau berlanjutan itu menyebabkan frustasi. Tetapi Paulus mengatakan firman Tuhan, katakan jangan tawar hati. Dan ketika kita mau bersemangat dalam mengikut Tuhan Yesus, maka kita pun tidak tawar hati. Nah saudara, 2 Korintus ini ditulis oleh Paulus dalam kondisi sebenarnya Paulus juga mengalami kesedihan. Paulus pun juga mengalami pergumulan. Paulus pun sebagai Rasul Yesus Kristus juga Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Di 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat di sana menegaskan kepada kita, di sana dikatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Saudara, Paulus mengatakan bahwa dia memperoleh penghiburan itu. Berarti seorang ketika mendapatkan penghiburan, berarti dia dalam satu kondisi yang tidak baik, satu kondisi dalam kesedihan, satu kondisi dalam pergumulan, satu kondisi dalam penderitaan. Namun Paulus merasakan dia memperoleh penghiburan. Karena dia sudah merasakan penghiburan itu, maka dia ingin membagikan itu kepada jemaat Korintus dan juga kepada setiap orang percaya. Paulus memesankan di sana di dalam segala kondisinya, di dalam segala perjuangan imannya. Dia katakan di ayat yang ke-16, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Saudara, perjalanan waktu demi waktu gitu ya, umur kita semakin bertambah bukan? Tidak berhenti karena ada pandemi di bulan Maret terus tetap kita 17 tahun gitu ya. Tidak saudara, tetap berlanjut tambah hari, kemarin 5 bulan kita lewati di rumah saja, 6 bulan, 7 bulan begitu ya. Terus berlanjut dan tidak dapat dipungkiri bahwa manusia lahiriah kita, kondisi fisik kita juga ada masanya bisa merosot. Kemerosotan di dalam fisik ini pun juga disadari oleh Paulus. Bisa jadi di dalam tekanan-tekanan pergumulan hidupnya, di dalam sakit penyakit yang manusia bisa alami. Dan itu adalah hal yang seringkali juga menghimpit kehidupan orang percaya. Apabila kok juga di Korintus ini dikatakan ada banyak ajaran-ajaran yang masuk sehingga juga membingungkan bagi jemaat Korintus. Nah, dalam situasi demikian Paulus itu mengingatkan jangan menjadi tawar hati. Satu terjemahan katakan never lose heart. Jangan kehilangan hati. Hati itu tetap ada. Tidak lagi kecewa, tidak mudah putus asa. Selalu tidak bersikap apatis, tetapi penuh gairah, ada antusiasme di dalamnya. Nah, saudara, Paulus ingin merindukan bahwa jemaat di Korintus itu dalam setiap pergumulan, penderitaan yang dialami dan segala hal yang dipersoalkan, dipermasalahkan dalam jemaat itu. Mereka tetap tidak kehilangan antusiasme itu. Tidak tawar hati. Tetapi masih punya rasa, masih punya hati di dalamnya. Saudara, kalau bicara mengenai tawar hati gitu ya, garam menjadi tawar maka dia akan diinjak dan dibuang orang gitu kan. Sesuatu yang tidak ada gunanya lagi ketika menjadi tawar. Dan juga hati kalau rasanya tawar, hambar, itu tidak berguna lagi, tidak berdampak, tidak menghasilkan guna lagi. Nah, Paulus tekankan memakai kata tidak tawar hati itu, supaya mengajak jemaat itu, Korintus dan kita sekalian, mari hidup kita ini loh. Hidup kita ini jangan menjadi hidup yang tawar, tetapi hidup yang penuh gairah, antusiasme gitu ya. Kemudian berdampak bagaimana memberikan spirit yang positif bagi orang-orang yang kita temui. Bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Oh saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah ketika selalu katakan bertemu dengan orang sakit, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang, begitu ya. Jadi ketika semangatnya itu tidak ada, ketika itu menjadi satu tawar, begitu ya, menjadi satu kecewaan, putus harapan, begitu, tidak ada lagi hope, begitu ya, maka akan semakin kondisi menjadi lemah. Saudara, janganlah kita menjadi tawar hati dalam pergumulan apapun. Mungkin Bapak Ibu saat ini ada beberapa bagian dari kita yang fisik mulai melemah, begitu ya. Banyak hal yang kemudian dirasakan menjadi satu tidak enak badan. Dulu itu saya kuat angkat 5 karung, gitu ya. Sekarang separuh karung aja kok kayaknya berat banget, gitu ya. Dulu berjalan berkilo-kilometer saya bisa lampaui. Sekarang hanya keliling komplek aja sekali putaran, kenapa sudah ngos-ngosan? Oh, saudara, itu memang kita tidak bisa tutupi, itu alamiah. Bahwa dalam kondisi badan kita pun seperti yang Paulus tuliskan juga bisa merosot. Dan saudara, jangan hidup ini kita menjadi tawar hati dengan hal-hal fisik yang kita alami, dengan pergumulan-pergumulan, kekecewaan, keputusasaan yang kita hadapi. Saudara, seorang Tabita yang kita kenal juga dengan nama Dorcas, dia tetap dalam segala kondisi. Dia menjahit baju, bagi-bagikan kepada janda dari istri-istri nelayan yang pada saat itu membutuhkan. Terus berdampak, terus menjadi berkat dengan apa yang mampu dikerjakan. Bukankah ada satu lagu yang katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk jadi berkat. Jangan sia-siakan. Hidup ini harus jadi berkat. Untuk jadi berkat, gairah, ada antusiasme, dan jangan padamkan itu menjadi satu hati yang tawar. Tetap hidupkan, tetap hadirkan hatimu, semangatmu untuk melayani Tuhan. Hati kita tidak tawar hati supaya tetap semangat. Yang kedua apa Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan? Berdasarkan 2 Korintus ini saya mau membagikannya. T yang kedua adalah terus dibaharui dari hari ke hari. Terus diperbaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, siapa sih di sini yang tidak senang dengan hal-hal yang baru? Gitu ya. Anak-anak ketika diberikan permainan baru, ada games baru, ada mainan baru gitu ya dari toko-toko permainan yang ada, wah pasti dengan semangat menyambut gitu ya. Papa nanti pulang bawa hadiah mainan baru. Pasti mereka akan sangat menunggu-nunggu karena ada sesuatu yang baru di rumah mereka. Apalagi selama online ini ya, belajar di rumah, hal-hal yang membosankan, ada sesuatu yang baru untuk dikerjakan, pasti mereka excited sekali. Mungkin kita juga yang mencintai dunia gadget ketika ada update terus begitu ya, rasanya ingin tahu bagaimana sih perkembangan sesuatu yang baru gitu ya. Berapa waktu kemarin, berapa kali pandemi tidak bertemu begitu ya dengan teman-teman KTB. Satu waktu karena media menolong kami untuk ber-KTB memakai zona Zoom. Kemudian apa yang kemudian muncul? Kita melihat, wah semakin potongan rambut, potong rambut baru. Wah kita langsung katakan secara spontan, wah baru potong rambut kelihatan fresh ya. Potong rambut baru, gaya baru, makin fresh, makin muda. Nah sesuatu yang baru hadir itu adalah suatu kesegaran yang baru. Nah Paulus pun juga mengajak kita sebagai pengikut Kristus mesti memperbaharui diri kita dari hari ke hari ya. Berkat Tuhan aja dikatakan selalu baru setiap pagi. Bagaimana kehidupan kita, kerohanian kita? Ya udahlah dari dulu mah semesti ini semua, dari dulu mah seperti ini contoh. Oh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berproses, berprogres terus ke depan, diperbaharui dari hari ke hari. Nah kalau sekarang fisik kita mudah untuk memperbaharuinya ya. Kemarin ada viral yang saya lihat itu adalah seorang nenek-nenek. Ya sini ya sudah mulai ini ya, ada hiasan gitu ya. Di sini sudah mulai berkeriput. Tetapi apa yang menjadi viral adalah polesan si nenek yang 60 lebih tahun ya kalau nggak salah ingat saya. Di make up sedemikian rupa jadi pengantin yang kalau pengantin zaman now itu kayaknya kalah gitu ya. Cantik pisan begitu ya, sangat cantik. Sedemikian pintarnya memoles wajah yang keriput tadi menjadi satu pribadi yang begitu cantik begitu.
Nah itu bisa diperbaharui, fisik kita bisa diperbaharui dengan alat kosmetik, alat kecantikan, obat-obatan, vitamin, makanan sehat, olahraga teratur. Memperbaharui fisik itu yang kita upayakan. Nah, namun jangan lupa, Bapak Paulus juga ingatkan, jangan hanya fisik yang diperbaharui, tetapi bagaimana batiniah kita diperbaharui dari hari ke hari. Bagaimana kita memperbaharui batiniah kita dari hari ke hari. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan. Efesus pasal yang ketiga ayat 16 saya akan bacakan untuk kita. Satu doa dari seorang Rasul Paulus. Dan firman Tuhan di sana dikatakan dalam doa Paulus ini, aku berdoa. Iya, yaitu Bapa di surga menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Batin kita bisa diperbaharui terus menerus dari hari ke hari. Itu semua karena siapa? Karena kekayaan kemuliaan Allah saja. Karena kuasa Allah saja yang menguatkan, meneguhkan dan bahkan memperbaharui batin kita dari hari ke hari. Saudara, tidak satu hal yang impossible, sesuatu hal yang tidak mungkin ketika kita memperbarui batin dengan keponggahan kita, dengan keakuan kita, dengan kita merasa kita bisa kok. Fisik aja bisa kok manusia begitu ya, otak-atik gitu ya. Dari yang harusnya usia 70 bisa jadi usia 17 gitu. Bisa kecanggihan sekarang. Tetapi batiniah kita sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Allah Bapa di surga. Dan oleh sebab itu memperbaharui hidup bagaimana kita lebih dekat lagi bersandar dan memohon, belajar kepada Tuhan. Pada satu kesempatan kemarin ada pembinaan di gereja kita dan mengatakan apakah di dalam ibadah online ini iman kita begitu ya, di dalam ibadah virtual gitu ya, kita lihat di layar gitu ya, YouTube kita gitu ya, apakah iman kita juga virtual? Wah, pertanyaannya ya saudara-saudara. Tapi saya katakan di dalamnya kita terus harus punya HPDT. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu harus terkonek, harus selalu online, harus selalu dekat. Karena hanya itulah satu-satunya cara kita memperbarui batin kita. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan di dalamnya saya katakan HPDT itu apa? Hati kita, pengenalan kita. Kita lakukan dengan disiplin dan tekun. HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita punya hati niat. Bapak Ibu, kalau kita ibadah firman dan doa nggak ada niat, kita masak di dapur sambil dengerin bisa gitu ya. Tetapi kalau ada niat, hati kita letakkan seperti Maria mau belajar pada Tuhan Yesus. Kita sungguh-sungguh perhatikan, kita sungguh-sungguh menyediakan waktu, fokus kita untuk belajar firman Tuhan. HPDT. Itu semua sungguh karena kasih karunia Allah. Terus menerus diperbaharui dari hari ke hari. Saudara, mari kita juga melihat satu bagian firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 saya akan bacakan untuk kita. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lemah lesu dan teruna-teruna tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, seseorang yang selalu rindu kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan gitu ya, dengan sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Tuhan katakan akan memberi kekuatan yang baru. Terus menerus diperbaharui. Jikalau kita mau mendekat kepada Tuhan yang berkuasa bisa memperbarui hidup kita. Dan T yang terakhir Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, T yang terakhir adalah bagaimana kita bisa bersemangat dalam ikut Tuhan. Tetap memandang kepada yang kekal itu, tetap memandang yang kekal. Jadi kalau T yang pertama apa? Tidak tawar hati. T yang kedua terus diperbaharui dari hari ke hari. T yang ketiga adalah tetap memandang yang kekal.
Di ayat 17 dan 18 di sana dikatakan bahwa kami tidak lagi memperhatikan apa yang kelihatan ini, tetapi kami lebih melihat kepada yang tidak kelihatan, yaitu yang kekal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semangat yang teguh dapat terus kita rasakan alami apabila kita terus pandang. Pandangan kita itu terus fokus kepada sesuatu yang kekal. Orang biasanya mandang yang kelihatan. Hasilnya ini menghasilkan apa yang bisa kita lihat. Tetapi saudara, seringkali apa yang kelihatan itu lebih mudah mengecewakan hati kita, bukan? Firman Tuhan melalui Paulus ini katakan bahwa apa yang kelihatan di mata itu bukanlah yang terutama. Orang manusia hidup itu dalam kedagingan seringkali melihat apa yang nampak. Tetapi Paulus ingatkan, mari kita fokusnya itu adalah sesuatu yang gak nampak, sesuatu yang bernilai kekekalan. Saudara, hidup yang digerakkan oleh tujuan mengingatkan kepada kita bahwa tujuan kita itu hanya satu hidup di dunia ini, yaitu memuliakan Allah. Allah sudah menghadirkan kita, menciptakan kita dan beranugerah menebus kita dari dosa-dosa kita, dari kejatuhan-kejatuhan hidup kita. Dan itu semata-mata mau memulihkan kita, menebus kita dan memulihkan kita. Dan mendorong kita untuk hidup, satu tujuannya itu memuliakan Allah. Nah, bagaimana dalam memuliakan Allah? Dalam setiap kegiatan kita banyak hal yang perlu kita kerjakan. Tetapi mari kita tetap tujuannya satu, fokus kepada kekekalan. Tetap memandang kepada kekekalan. Mungkin di antara kita saat ini ada yang suka hobi baru gitu ya, panahan gitu ya di rumah ya, atau ada game itu ya yang lingkaran dari kecil, lingkaran kecil sampai lingkaran besar. Kemudian kalau latihan panahan kita harus benar-benar bidik dan harus mencapai tepat sasaran yang di tengah. Nah, seorang pemanah yang ulung harus benar-benar konsentrasi, fokus supaya titik di tengah itu dia dapat capai. Fokus akan menolong seseorang berhasil. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita. Tetap memandang bahwa ini nanti memuliakan Allah enggak? Ini untuk kekekalan enggak? Gitu ya. Jadi itu lebih efektif kehidupan kita bagaimana memandang, mengisi hari-hari kita untuk sesuatu yang nilainya adalah satu nilai yang bukan hanya sementara, tetapi kekekalan. Dan caranya bagaimana? Ya semangat itu tadi. Semangatnya bagaimana? Pikirin, pandang, fokus. Bahwa segala sesuatunya ini adalah untuk kekekalan. Untuk kita nanti bersuka cita bersama dengan Allah Bapa di surga. Bagi setiap umat percaya Kristus. Tuhan anugerahkan jaminan kekal bersamanya di surga kelak. Saudara, apakah saudara saat ini sedang menghadapi pergumulan? Sakit penyakit, pergumulan perekonomian, relasi, luka hati, satu dengan yang lain, kekecewaan, dan membuat itu kita menjadi tawar hati menjalani kehidupan kita. Mungkin kekecewaan kepada keluarga kita, kekecewaan kepada rekan kerja kita, atasan kita, bawahan kita, rekan sepelayanan kita. Apakah itu menyurutkan semangat kita? Apalagi ketika mungkin dipertanyakan, ketika kita mengikut Tuhan, nampaknya doa kita belum terkabul. Apakah kita menjadi tawar hati, putus asa dan tidak mau berdoa lagi? Pandemi rasanya kok tidak ada ujungnya, tidak ada pertolongan Tuhan. Apakah kita berhenti untuk berharap, berputus asa, menjadi tawar hati, apatis dan tidak ada antusiasme? Oh saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, mari kita tetap semangat mengikut Tuhan dalam situasi apapun. Kita tidak tawar hati, kita terus-menerus mau diperbaharui dan kita tetap memandang kepada kekekalan. Kalau tadi Wuhan Ciayo, Depok Ciayo, sekarang saya katakan pengikut Kristus Ciayo. Lebih spesifik lagi, Jemaat GKI Bungur Ciayo, gitu ya. GKI Bungur Ciayo, Pos Alam Sutra Ciayo, tim KLMM Ciayo, setiap komisi-komisi di gereja Ciayo ya. Semangat tetap mengikut Tuhan. Dan saudara-saudara bisa di rumah masing-masing berikan semangatmu satu dengan yang lain hari ini. Tetap semangat, Ciayo mengikut Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami menyadari kami lemah Tuhan. Dan seringkali pergumulan hidup membawa kami untuk menjadi lelah, lemah, putus asa, kecewa. Dan seakan-akan kami ingin berhenti Tuhan.
Tetapi melalui firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami harus tetap bersemangat mengikut Tuhan. Ketika kami lemah lesu, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Ketika kami mau menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami yang lemah ini Tuhan, supaya kami tetap bisa bangkit, berantusiasme, bersemangat untuk mengikut Tuhan dalam setiap kondisi apapun juga. Berkati setiap firman Tuhan yang ditabur, dan tolong kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Siapapun kami tidak terkecuali pun, kami sama-sama berjuang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon. Amin. Saudara, kiranya firman Tuhan memampukan kita, bukan hanya kita mengerti firman Tuhan, tetapi kita dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari saudara, kita juga akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Kita ambil waktu yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu tempat yang dimana kita tidak diganggu oleh apapun. Dan kita boleh memfokuskan diri di hadapan Tuhan. Dan kita bersama-sama berdoa. Nah, saudara-saudara, yang pertama, saya berikan waktu untuk saudara-saudara terlebih dahulu berdoa bagi diri kita sendiri. Karena mungkin di antara kita banyak sekali masalah yang tidak dapat terkatakan kepada sesama kita. Tapi biarlah hal ini boleh kita utarakan kepada Tuhan. Dan kasih karunia dari Tuhan dan hikmat Tuhan menyertai kehidupan kita, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saudara, yang kedua, kita juga akan doakan untuk gereja-gereja Tuhan. Secara khusus kita juga doakan untuk GKI Bungur dan juga Pos Jemaat Alam Sutra. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja kita pada hari ini, dan kita boleh menjadi saluran berkat bagi nama Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap program-program disusun boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan gereja ini boleh bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Dan lingkungan-lingkungan sekitar kita boleh menerima dampaknya, yaitu menerima kasih daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari saudara-saudara, kita naikkan suara, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada setiap gereja-gereja yang ada di dalam dunia ini. Tapi ya Tuhan, pada hari ini secara khusus kami berdoa bagi gereja kami, GKI Bungur dan juga Pos Jemaat Alam Sutra. Kami bersyukur atas tahun demi tahun yang telah Engkau sertai. Engkau berkati gereja kami Tuhan, bahkan sampai saat ini masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan, di dalam masa-masa seperti ini gereja kami boleh tetap berkarya bagi nama Tuhan. Gereja kami boleh tetap dipakai oleh Tuhan, sehingga sungguh-sungguh menampakkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan-Nya, untuk setiap penatua, diaken dan majelis jemaat dan aktivis ya Tuhan, boleh menjadi satu keluarga di dalam Tuhan, boleh memiliki komunitas yang indah di dalam Tuhan, boleh saling tolong menolong, saling mengasihi ya Tuhan, sehingga gereja ini boleh semakin hari semakin bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar gereja kami ini Tuhan bukan hanya menikmati berkat Tuhan di dalam kesendirian kami, eksklusif hanya di dalam gereja kami Tuhan, tetapi kami boleh membagikan kasih daripada Tuhan itu kepada lingkungan sekitar kami. Sehingga lingkungan sekitar kami ini boleh merasakan hangatnya persekutuan di dalam gereja. Dan mereka boleh melihat ada Tuhan yang hidup di dalam gereja kami ini. Terima kasih Tuhan ya doa kami. Kami serahkan semua dalam tangan. Saudara, sebelum kita masuk dalam pokok yang berikutnya, mari kita naikkan pujian Yesus, Yesus dengar doaku. Yesus dengar doaku, janganlah Engkau lalui, berilah berkat. Sekali lagi Yesus, Yesus dengar doaku.
Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Saudara, untuk pokok doa yang berikutnya kita berdoa juga untuk pelayanan di dalam gereja kita. Kalau yang lalu kita sudah berdoa bagi komisi anak-anak dan komisi remaja, saat ini biarlah kita berdoa bagi komisi pemuda. Biarlah kita doakan untuk setiap pelayanan yang dilakukan anak-anak muda kita boleh sungguh-sungguh berkarya di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam masa pandemi seperti ini, mereka boleh memiliki ide-ide daripada Tuhan. Mereka boleh kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka boleh menjadi dampak di lingkungan sekitar mereka, sehingga orang-orang boleh percaya kepada Tuhan melalui setiap pekerjaan dilakukan bagi nama Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap majelis yang terlibat di dalam komisi pemuda dan juga hamba Tuhan, setiap pengurus yang ada dalam komisi pemuda. Kiranya mereka boleh memiliki kesatuan hati, memikirkan sungguh-sungguh apa yang terbaik yang dikerjakan di dalam kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan suara, kita berdoa bagi komisi pemuda. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa secara khusus untuk komisi pemuda. Untuk setiap anak-anak yang ada di dalamnya Tuhan. Untuk setiap pengurus-pengurus yang ada. Setiap majelis yang ada. Bahkan hamba Tuhan yang ada di dalam komisi pemuda. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan. Mereka boleh memikirkan yang terbaik. Bolehkah mereka memikirkan jalan kehendak Tuhan. Sehingga mereka boleh menjalani semua itu dengan penuh sukacita. Dan orang-orang di luar sana pun dapat melihat betapa besarnya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Kau mampukan komisi pemuda agar semakin hari semakin bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan. Saudara-saudara, kita juga akan berdoa untuk berikutnya, kita doakan untuk komisi wanita. Biarlah persekutuan yang mungkin dilakukan setiap hari Selasa ini boleh menjadi satu keluarga untuk komisi wanita. Kita doakan setiap pengurus-pengurus yang ada. Kita doakan untuk setiap ibu-ibu. Kita doakan untuk hamba Tuhan dan majelis yang terlibat juga dalam komisi wanita. Sehingga melalui persekutuan mereka boleh membangun persekutuan yang positif di dalam Tuhan. Mereka boleh saling mengingatkan di dalam firman Tuhan, saling menguatkan, bahkan di dalam persekutuan ini menjadi persekutuan yang hangat bagi satu dengan yang lainnya. Mari saudara kita naikkan suara, kita berdoa bagi komisi wanita. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa secara khusus untuk komisi wanita ya Tuhan. Di dalam pergumulan mereka, di dalam pergumulan ibu-ibu ya Tuhan, untuk menjalani keluarga mereka, untuk menjalani hari lepas hari menjadi seorang istri. Ya Tuhan, kiranya hikmat daripada firman Tuhan boleh terus menyertai mereka. Bagaimana mereka menjadi seorang ibu, bagaimana mereka menjadi seorang istri yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan di dalam komunitas ini Tuhan, mereka memiliki satu keluarga. Mereka memiliki satu wadah yang boleh sungguh-sungguh memikirkan jalan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai juga hamba Tuhan yang di dalamnya boleh memikirkan yang terbaik juga bersama dengan pengurus-pengurus dan majelis untuk setiap program-program yang disusun. Dan kiranya ini boleh berguna bagi kehidupan berjemaat, dan ini boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Sehingga para ibu-ibu ini Tuhan boleh berkarya bukan hanya dalam keluarga mereka, tetapi ya sungguh Tuhan di dalam keluarga mereka melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana mereka, di dalam setiap cinta kasih yang dibagikan dalam keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan. Saudara, kita juga berdoa, tidak henti-hentinya kita berdoa bagi negara kita, Indonesia, yang sampai pada hari ini masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Biarlah setiap pemerintah boleh diberi hikmat oleh Tuhan untuk memikirkan yang terbaik dikerjakan oleh negara kita pada hari ini, dan sungguh-sungguh damai sejahtera boleh menyertai negara kita. Dan kita juga berdoa bagi diri kita sendiri yang terlibat sebagai warga negara Indonesia, boleh berbagian dan kita boleh sungguh-sungguh taat kepada pemerintah, karena kita tahu tidak ada pemerintahan yang tidak diizinkan Tuhan untuk memerintah di negara manapun. Mari saudara kita naikkan suara, kita berdoa bagi negara kita. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa secara khusus untuk negara Indonesia. Sudah begitu lama ya Tuhan kami berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Bahkan hari demi hari ya Tuhan, semakin bertambahnya jumlah orang yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Bahkan juga tidak sedikit orang yang sudah meninggal ya Tuhan. Tapi pada hari ini kami sungguh-sungguh menyerahkan ke dalam tangan
Kami percaya Tuhan bahwa hal seperti ini pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa-Mu. Karena segala sesuatu ada di dalam kuasa-Mu. Tapi apabila hal itu terjadi, kami yakin dan percaya bahwa Kau memiliki rancangan yang terbaik bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk setiap pemerintahan yang ada, dari presiden bahkan sampai kepada pemerintahan di daerah, sampai kepada RT dan RW ya Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, agar mereka boleh bersatu hati memikirkan yang terbaik untuk menanggulangi penyakit COVID-19 ini. Berikan hati ya Tuhan bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh melayani negara ini dengan baik, dan mereka menjunjung kesejahteraan negara ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya kerinduan kami, negara kami ini pada suatu hari boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami sebagai warga negara Indonesia ini sendiri. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menampakkan cinta kasih daripada Tuhan. Kami boleh berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menjadi terang dan garam di lingkungan sekitar kami. Kami boleh sungguh-sungguh taat kepada pemerintah ya Tuhan, agar kami boleh membantu menanggulangi penyakit ini Tuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Engkau pakai kami ya Tuhan, dan biar semakin hari kami boleh semakin dekat dengan Engkau, memancarkan hangatnya cinta kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menaikkan beberapa pokok-pokok doa kami. Mungkin masih banyak sekali ya Tuhan yang ingin kami doakan. Tapi ya Tuhan, biarlah pada hari ini Engkau sungguh-sungguh mengetahui hati kami. Apa yang sudah kami panjatkan, apa yang sudah kami doakan ini Tuhan. Kami sungguh percaya dan beriman kepada Engkau. Dan kami tahu Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau memberikan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu kehendak-Mu adalah yang terbaik. Dan biarlah Engkau jawab semua sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah firman dan doa selesai. Saudara jangan lupa bahwa jam 7:30 malam kita akan PA bersama di dalam link yang sudah dibagikan di grup gereja, dan kita ikuti bersama pemahaman Alkitab yang lebih mendalam. Kita mengerti isi daripada bagian firman Tuhan. Kiranya saudara-saudara mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.